Baik, Sobat Sonora masih disiarkan langsung dari Gedung Kompas Gramedia, lantai 2 Jalan Suroto 4, Kota Baru, Yogyakarta. Dan di sore hari ini Ica masih menemani Anda tentunya. Ica masih menemani sampai nanti pukul 8 malam, Sobat Sonora. Dan ada perbincangan menarik di 1 jam ke depan ini dari pukul 6 hingga pukul 7 malam nanti. Tentunya Anda bisa bergabung dalam perbincangan kami melalui WhatsApp di 0817548320 serta juga nanti bisa bergabung via telepon kami di 0274557762. Dan malam hari ini, Sobat Sonora, pembahasan kami mengenai pembangunan sanitasi aman keluarga di Desa Pucung Rejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Dan di kebersamaan kita ini sudah hadir narasumber kami yang akan memberikan informasi dan juga akan akan berdiskusi, akan berbincang juga tentunya di sore hari ini. Di sini sudah hadir Sobat Sonora, Manajer Eksekutif Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas, ada Mas Anung Wendiartaka. Selamat sore, Mas Anung. Selamat sore Pak Ica, selamat sore sahabat senior. Kabar sehat ya Mas ya? Sehat, sekarang itu harus sehat semuanya. Kalau nggak sehat nggak bisa pergi kemana-mana. Betul, sehat sekarang ini sangat penting tentunya ya. Baik, Mas Anung di sini tidak sendiri sahabat Sonora karena juga sudah ditemani bidang program dan pemberdayaan masyarakat Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas, ada Mbak Fitrisia Yuwanita atau yang biasa disapa Mbak Kiki. Selamat sore. Sore Mbak Ica. Selamat sore sahabat Sonora. Kabar baik sehat, ya Mbak ya? Sehat-sehat selalu. Baik, di sini juga sudah hadir sahabat Sonora, Ketua KSM atau Kelompok Swadaya Masyarakat Semali Asri, Desa Pucung. Ada Mas Fahrudin. Selamat sore. Selamat sore Mbak Ica, sehat semua. Sehat ini Mas. Baik, Sobat Sonora selama 1 jam ke depan tentunya Anda kami persilakan untuk bergabung. Dan pembahasan kami atau perbincangan kami di malam hari ini mengenai pembangunan sanitasi aman keluarga di Desa Pucung Rejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung dalam perbincangan kami persilakan melalui WhatsApp di 0817548320. Bisa juga di telepon kami 0274557762. Baik, ini mengenai pembangunan sanitasi aman keluarga seperti itu ya. Dan ini juga menjadi perbincangan juga nih yang ada di masyarakat dan tentunya ini sangat penting sekali. Demikian ini Mas Anung dan Mbak Kiki serta Mas Fahrudin. Nah, sebelum kita membahas untuk pembangunan sanitasi aman keluarga sendiri yang sudah sudah tergerakkan di Desa Pucung Rejo, demikian mungkin kita sedikit membahas sebenarnya pembangunan sanitasi aman keluarga ini yang seperti apa gitu Mas Anung atau Mbak Kiki atau Mas Fahrudin nanti bisa menginformasikan gitu. Apakah memang ada hal-hal tersendiri atau mungkin dari standarisasinya sendiri, sanitasi aman untuk keluarga ini yang seperti apa? Demikian. Monggo dari Mas Anung dulu mungkin. Baik, mungkin sebenarnya kalau soal yang sangat teknis bagaimana sanitasi aman itu Pak Farudin mesti lebih bisa nanti menjelaskan ya. Karena Pak Farudin yang bergelut sehari-hari waktu itu pembangunan dan kenapa juga ini disebut sanitasi aman, terus seperti apa sanitasi aman, mungkin Pak Farudin akan bisa lebih jelas seperti itu. Tapi pada dasarnya adalah bahwa sanitasi yang selama ini ada di masyarakat itu masih terutama mungkin juga di daerah di sebagian masyarakat ini masih di aman itu seperti apa gitu ya. Jadi mungkin seperti umpamanya bahwa septic tank ya, septic tank itu kalau sebelum ini kayak semacam kaprah. Kalau septic tank itu orang-orang mengira kalau umpamanya aman itu adalah mereka yang bisa terserap itu ya, jadi nggak perlu dikuras dan segala macam. Padahal sebenarnya kalau yang sanitasi aman itu septic tank itu harus kedap. Jadi karena kenapa harus kedap? Karena kalau tidak kedap itu akan mencemari lingkungan di sekitarnya. Nah, ini terutama kalau di daerah-daerah yang
relatif padat. Seperti di Bojonegoro ini kan juga dekat dengan pasar dan itu permukiman padat itu dengan permukiman yang sangat berdekatan. Itu kalau dengan menggunakan septic tank yang selama ini orang kenal yang bukan kedap itu akan mencemari, jadi ada bakteri coli dan segala macam yang akan terkena di sana itu. Nah, jadi makanya jadi masyarakat di Bojonegoro melalui KSM Semali yang didampingi juga dengan iWash USAID Plus ya waktu itu mengajukan proposal untuk pendanaan dari Yayasan Dana Kemanusiaan untuk membangun 40 unit sanitasi aman di Desa Bojonegoro. Gambarannya seperti itu. Nanti untuk lebih detailnya seperti apa, saya bisa Mbak Kiki dan Pak Farudin yang nanti akan bisa. Baik, terima kasih Mas Anung. Ini karena tadi sudah di-mention yang mungkin lebih menguasai medan seperti itu ya, atau mungkin yang lebih paham detailnya seperti apa nih Mas Farudin. Mungkin saya ke Mas Farudin dulu. Mas Farudin, monggo. Ya, terima kasih Mbak Ica. Sebetulnya benar ya yang sudah disampaikan dari Pak Anung tadi. Pada dasarnya di Indonesia ini hampir rata-rata sudah mempunyai istilahnya kalau mereka menyampaikan itu sapi tank kan gitu. Rata-rata mengatakan sapi tank. Ya. Padahal sebagai tank sendi septic itu tampungan yang jelas dikatakan sekarang SNI atau kedap yang aman itu kan yang seharusnya paling tidak 3-5 tahun harus dikoras itu karena mau tidak mau akan penuh. Tapi kalau di pedesaan bahkan juga di perkotaan sekarang itu lebih bangga orang-orangnya mungkin karena dari ekonomi juga berpengaruh juga. Kan rata-rata wah itu tempat saya aman karena sudah mungkin 20 tahun, 50 tahun tidak ngoras ya. Mungkin itu juga pendapat saya dulu pada waktu belum mengetahui sebenarnya ya karena kami dari KSM Bojonegoro ini begitu tahu juga ada pendampingan yang sangat intens dari iWash ya. Jadi beri pengetahuan sebabnya ini harus seperti apa, efeknya kalau itu seperti apa, lah kan seperti itu. Sehingga kami dari pendampingan dan dari pelatihan dari iWash itu terus mengadakan istilahnya bahayanya lebih-lebih lagi kemarin kita diberi kabar yang dari UNESCO itu rata-rata di Indonesia itu sangat ngeri sekali itu sekitar 70% air minumnya tercemar air ini yang septik itu. Nah, ini kan lebih berbahaya lagi itu. Bagaimana generasi kita ke depannya kan seperti itu. Nah, ini adalah ilmu-ilmu yang kita dapat dari iWash. Sehingga pada waktu itu setelah mempunyai ilmu-ilmu bagaimana kita untuk mengembangkan ini supaya bisa lebih istilahnya lebih mencegah minimal mengurangi di lingkungan kita seperti itu. Sehingga kami dengan iWash bekerjasama dengan iWash dengan perangkat desa, pemerintahan desa yang selalu mendukung kegiatan kami di bidang sosial ini akhirnya berusaha terus membuat proposal ke ZDKK. Kami dulu juga tidak mengira itu. Ya, walaupun sebelumnya kita sudah mengajukan proposal baik di Bank Jateng, kemudian Bank Pasar itu ya sudah lah. Itu kita juga mendapatkan baru beberapa, tapi sistemnya sudah kita buat itu kedap. Artinya minimal sudah mengurangi. Kemudian pada waktu itu yang jelas intinya septic tank yang aman, yang kedap itu adalah misalnya dibuat dekat dengan sumber air, sumur pun akan aman. Karena apa? Septic tank yang kita buat ini tidak istilahnya kalau rata-rata orang masih mempunyai pendapat juga pakai bis saja itu, bis yang sudah jadi kan ada itu ya. Kadang-kadang yang buat seperti itu. Ya, itu pun sebetulnya akan tidak kedap juga karena dalam jangka mungkin 2 atau 3 tahun karena memakai bis ini juga akan runtuh.
karena campuran dari bahan bis itu sendiri juga kurang kuat. Sehingga kami dengan EWOS membuat percontohan dulu. Kami dulu di Semali membuat percontohan seperti ini, yaitu dengan sistem cor di tempat. Padahal dengan membuat cor di tempat itu akan lebih kuat, kemudian waktunya juga akan lebih cepat. Kalau orang-orang yang membuat rata-rata sampai sekarang, ini dia membuat dengan sistem misalnya dengan batu bata, itu yang ditata, waktu diplester, itu pun akan mengalami pengeroposan. Mungkin 4-5 tahun atau berapa itu karena apa ya, limbah yang di dalam itu kan cukup keras sekali. Sehingga akan rontok dan akhirnya tetap merembas. Kan seperti walaupun bawahnya juga sudah diplester, kalau tanpa cor itu pun akan merembeskan seperti itu. Mungkin awal 1-2 tahun masih aman, tapi mungkin 5 tahun ke atas akan rusak kan seperti itu. Akhirnya kalau rusak limbah-limbah akan keluar kemana-mana. Jadi saya melihat kemarin informasi yang dari UNICEF itu juga, waduh, masuk sampai 70% di Indonesia ini air minumnya tercemari itu kan seperti itu. Sehingga alhamdulillah kemarin dengan kerjasama dengan YDKK kami disetujui dengan proposal 40 unit. Artinya kami sudah mengurangi paling rendah ini 160 KK ini sudah bisa tertampung dan tidak ikut pencemari lingkungan. Seperti itu Mbak kira-kira. Baik, Mas Farudin terima kasih. Ini kita di sesi yang pertama harus jeda dulu ya untuk masuk ke sesi berikutnya. Tapi mungkin ke Mbak Kiki dulu, mungkin ada tambahan dari Mbak Kiki? Mbak Kiki suaranya belum masuk. Oh maaf, kalau untuk teknis Mbak Ica sudah pas, sudah lengkap dari Pak Farudin. Kalau untuk teknisnya yang ditanyakan oleh Mbak Ica tadi. Oke, baik. Nanti kita sambung di sesi yang kedua, Mas Anung, Mbak Kiki, dan Mas Farudin. Nanti kita akan mengundang juga sahabat Sonora untuk bergabung dalam perbincangan kami, tentunya yang menemani sampai pukul 7 malam nanti. Sahabat Sonora, untuk Anda yang ingin bergabung dalam perbincangan kami di malam hari ini, bisa langsung melalui WhatsApp kami di 0817548320, serta juga Anda bisa bergabung via telepon di 0274 557762. Kami akan kembali setelah jeda yang berikut. Tadi sepertinya Pak Mahruf sempat masuk ini, tapi logout lagi. Kayak freeze ya. Tadi sempat masuk ini. Pak Mahruf. Tapi keluar lagi sepertinya ini. Mbak Ica, noise dari kami masuk nggak Mbak? Suara musik ya, Mbak Kiki? Iya. Oh iya, agak kedengeran banget nggak? Kedengeran, tapi memang nggak terlalu. Nggak mengganggu kah? Kedengeran sih, tapi Mbak. Oh, itu yang paling dekat speakernya di atas Mas. Kalau streaming linknya gimana Mbak? Streaming. Ini ada yang mau dengerin dari teman-teman yang lain. Oh, dari streaming. Kirim WA Mas Anung. Oh ya, oke. Itu dikirim Mas Leni. Oh, Mas Farudin keluar ya ini dari chat, dari room. Putus kali ya, connection-nya. Ya, suka begitu. Ini freeze atau emang Mbak Ica freeze ya? Sudah nih. Oh, udah ya? Ya.
Udah masuk lagi. Baik, Mbak, kita ini kan mulai lagi. Ya, gimana? Oke. Gak apa-apa, aku hanya nanyain aja ini sebelum mulai lagi, Mbak. Ini gambarnya kan nggak keluar, kita hanya suara aja ya? Iya, suara aja. Oke. Nah, soalnya aku mending matiin video biar lancar ininya. Koneksinya tadi sempat freeze soalnya. Gak apa-apa ya? Iya, nggak Ya. apa-apa. Terima kasih. Oke, Baik. Mbak Kiki. Kita lanjut lagi Terima kasih, masuk Mas di Denny. sesi kedua. Ya. Baik, sahabat sonora, kita kembali di perbincangan berikutnya masih mengenai pembangunan sanitasi aman keluarga di Desa Pucung Rejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung dalam perbincangan kami, masih kami persilakan di 081754832200. Bisa juga di telepon kami 0274557762. Ada telepon masuk, boleh kita sapa dulu ya. Saudara, selamat malam. Halo. Waalaikumsalam. Ya. Nggih, Bunda. Temanya septic tank bisa ya? Septic tank kan? Iya, Bunda. Oh ya. Jadi ini tempat kami di daerah Titik Tiro, itu daerah kami itu kan 2 tahun yang lalu, ya 3 tahun yang lalu lah sebelum pandemi, itu dari proyek Australia sekarang rumah-rumah sudah nggak pakai septic tank, ke Jalan Sidik Tiro itu dengan itu katanya disalurkan jadi satu ke daerah Bantul dan di situ diolah gitu. Nah, apakah dengan cara begini itu akan aman? Tapi sudah terbukti, sudah 3 tahun itu aman juga. Jadi bagaimana ya Pak siapa namanya? Pak? Oke, di sini ada Mas Anung, Mbak Kiki dan juga jadi, Mas Pak Fahrudin. Bunda pengen tahu itu lebih aman apa enggak gitu. Oke. Baik, terima kasih Bunda Putri sudah bergabung. Ya, ini ada saudara yang sudah bergabung ya, Mas Fahrudin, Mas Anung, dan Mbak Kiki mengenai sanitasi yang tadi sudah diinformasikan ini untuk Bunda Putri. Demikian mungkin langsung bisa ditanggapi dari siapa dulu, Mas Anung atau Mas Fahrudin? Boleh, baik. Jadi sanitasi ini selain kalau kita pakai septic tank yang dibangun di Pucung Rejo ini kan memang septic tank individual, jadi untuk rumah tangga. Nah, jadi itu karena individual memang ini kita bikin seperti yang disampaikan tadi bahwa kalau tidak dibikin kedap itu bisa mencemari lingkungan. Tapi ada memang sebenarnya di Pucung Rejo juga pernah membangun adalah septic tank komunal. Jadi memang mungkin itu jadi ada beberapa kepala keluarga itu membangun jadi septic tank sendiri, harus itu disalurkan seperti itu. Tapi selain itu juga ada sistem yang memang melalui yang IPAL masuk ke jaringan kota, limbah kota. Itu mungkin yang seperti yang ada di Jogja, itu juga ada di Jakarta, itu ada seperti itu. Nah, itu juga kalau yang sistem itu mungkin juga kalau dari pemerintah, dari yang membangun memang mesti akan diusahakan itu akan aman ya, lebih aman itu ya. Itu kalau pasti konstruksinya pasti akan dibikin aman seperti itu. Tapi ya memang apakah itu akan aman 100%? Nah, itu juga ada kemudian kalau umpamanya saluran dari rumah menuju ke saluran limbah kota. Mas Anung, ini jaringannya mungkin juga nanti mungkin kedap dan segala macam itu juga bisa itu yang jadi tidak aman gitu. Tapi saya pikir kalau sistem limbah yang seperti itu memang
akan bisa lebih aman ya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Anung. Ada tanggapan lain mungkin dari Mbak Kiki atau Mas Fahrudin? Ini selamat bergabung juga ya untuk Pak Ma'ruf. Baik, mungkin dari Mas Fahrudin atau Mbak Kiki mau menanggapi juga nih tadi dari ini ya, Bunda Putri yang sudah bergabung. Halo? Halo. Ya. Mbak Ya, Kiki, monggo. Ya, dia lebih selamat sore Bunda Putri, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya sih melihat benar pendapatnya dari Mas Anung gitu ya, bahwa kalau untuk penyaluran daripada limbah gitu ya, untuk jadikan satu seperti tadi komunal. Saya yakin kalau misalnya untuk pemerintah pasti sudah memikirkan keamanan dan pasti sudah mengikuti standar nasional Indonesia. Gitu. Jadi memang betul bahwa untuk sanitasi itu ada sanitasi yang individual per kepala keluarga gitu ya, dari satu rumah ke rumah yang lain, atau tadi beberapa rumah gitu ya, kemudian dijadikan satu salurannya, itu yang disebut kalau kita bilang adalah komunal gitu. Nah seperti itu. Saya rasa ada baiknya juga nih mendapatkan pendapat gitu ya dari Pak Ma'ruf atau dari Pak Fahrudin, karena ini langsung terkait dengan masyarakat, karena ada yang per kepala keluarga tapi juga ada yang komunal ini Mbak Ica gitu. Baik, mungkin dari Mas Fahrudin ini bisa menanggapi juga bagaimana ya, nih Mas Fahrudin? Saya kira juga sebetulnya aman juga seperti itu, karena misalnya komunal yang cukup besar sekali kalau seperti itu. Kalau di Desa Pucung Rejo juga membuat komunal itu juga sudah ada 3 titik itu sudah yang berupa komunal. Hampir setiap komunal itu untuk sekitar 100 kepala keluarga. Ini untuk satu komunal. Jadi sudah ada di Pucung itu sudah terbangun 3 titik komunalnya. Jadi untuk yang saya kira cukup bagus juga itu, dalam satu kota bisa tertampung satu tempat langsung ada penanganan bagus. Saya kira juga lebih aman juga itu air di lingkungannya. Nah, itu monggo mungkin ada tambahan dari Pak Kades karena sudah bisa bergabung. Monggo Mbak Ica bisa disapa untuk menyampaikan. Monggo, Pak Ma'ruf, selamat malam. Pak Ma'ruf suaranya belum masuk. Pak. Masih mute Pak Ma'ruf. Oh iya. Nah, sudah. Maaf. Monggo Pak Ma'ruf mungkin mau menanggapi nih, Pak. Pertanyaannya gimana? Saya belum ikuti sejak awal, Mbak. Mohon maaf. Oke. Ini mengenai sanitasi yang komunal ya, demikian ini, Pak. Oh gitu. Apakah cukup aman gitu ya untuk salurannya? Oh gitu. Terima kasih. Menambahkan Pak Ma'ruf. Jadi ada Bunda Putri itu yang di daerah di Jogja di sini itu kan ada yang disalurkan melalui yang limbah kota itu loh Pak Ma'ruf. Apakah jadi saluran limbah keluarga itu masuk ke pengelolaan limbah kota, jadi saluran apakah itu aman atau tidak. Jadi saya membantu pertanyaannya. Monggo Pak Ma'ruf. Oh ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Mohon maaf terlambat bergabung. Terkait dengan sanitasi, memang kan ada sanitasi yang individual ataupun nanti yang secara komunal, baik komunal itu yang skala kecil maupun ada yang skala besar. Kalau skala kecil kan mungkin 2, 3 sampai 5 rumah tangga, kemudian kalau skala besar itu kan sampai mungkin 50 sampai 70 rumah tangga. Nah, kalau kita lihat intinya semuanya sebetulnya tergantung kepada kebutuhan yang ada di daerah masing-masing. Kalau memang ada kesediaan lahan di rumah masing-masing, ini memang lebih baik adalah dibuat secara individual ataupun nanti secara semi komunal 3 sampai 5 rumah tangga itu akan lebih baik. Nah, tapi seandainya kesediaan lahan di rumah tangga tersebut memang tidak ada, ya secara otomatis ini akan dibuat secara
komunal yang secara besar. Seperti contoh yang ada di Desa Pucung Rejo ini sudah ada 3 yang mana menampung satu titik ini maksimal adalah 70 KK. Terus kemudian yang satu ini adalah 3 titik, kemudian yang satu ini ada MCK umum tapi juga limbahnya diolah secara komunal. Nah, dari itu sebetulnya nanti besar dan kecilnya dari jamban itu tergantung dengan kapasitas, termasuk nanti kalau kapasitasnya memang maksimal 70 ya harus nanti cuma 70 rumah tangga. Itu akan lebih aman. Tapi kalau nanti itu maksimal dibuat 70 tapi kemudian pemakainya ada 100, ya otomatis nanti ini tidak akan aman terkait dengan pengolahan limbahnya. Karena apa? Kalau kita lihat yang secara komunal yang 50 sampai 70 KK ini air yang keluar dari komunal tersebut ini sudah jernih dan tidak begitu berbau, sudah jernih ini memang. Tapi kalau seandainya ini pengolahannya tidak jalan, ini airnya keluar juga pasti akan bau. Makanya ini perlu memang dirawat mungkin setiap berapa tahun sekali untuk terkait dengan sapi tank yang komunal itu sendiri. Sehingga itu mungkin itu ya. Tapi kita memang mendorong ya, termasuk kita kemarin sudah mendorong kepada peraturan gubernur, termasuk juga di peraturan pemerintah daerah ini minta nanti kalau ada misalnya RTLH ini kami juga minta untuk dicantumkan terkait dengan kesediaan daripada MCK sendiri, sehingga nanti ini misalnya bantuannya ada 15 juta, 20 juta, ini juga nanti bisa dibangun MCK minimal paling tidak ini nanti sapi tank ini sudah sesuai dengan SNI. Harapan kita seperti itu. Dan alhamdulillah ini peraturannya sudah istilahnya ada, sehingga nanti ini ada 20 rehab rumah yang baru kita laksanakan sekarang ini mayoritas yang belum ada kita minta untuk dianggarkan terkait dengan jamban yang SNI ini. Dan ini alhamdulillah dengan kita kerjasama dengan IWOS, dengan JDKK ini betul-betul sangat-sangat bermanfaat buat kita pemerintah desa. Dan tambahan 15 rumah lagi warga miskin akan kita bangun lewat bantuan dari DAK untuk 15 KK. Insya Allah di tahun ini juga. Gitu Mbak. Makasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Ma'ruf. Dan nanti kita akan sambung lagi ya, sahabat Sonora, di sesi berikutnya. Ini saya juga penasaran ini. Karena yang ini ya, yang dipilih adalah Desa Pucung Rejo. Apa sebenarnya yang menarik di Desa Pucung Rejo? Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Sahabat Sonora, tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di perbincangan malam hari ini bisa melalui WhatsApp-nya di 0817 5483200, bisa juga di telepon kami 0274 557762. Stay tune di Sonora FM Yogyakarta. Selamat Idul Fitri Pak Ma'ruf. Akhirnya ketemu lewat video. Sama-sama Mas. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin, Pak. Ya, sama-sama Mbak, Ibu. Ya. Wah, besok kalau ke Jakarta tak mampir saya. Iyalah. Oh, kasih tahu dong, Pak. Oh, siap. Mas Tommy, Mas Ketua Yayasan pamit nggak bisa hadir. Oh gitu. Ya, sebenarnya pengen gabung juga di Zoom, tapi ini tadi barusan masih belum bisa bergabung. Oh gitu. Ya. Nanti saya kepengen nanti mungkin diliput oleh Kompas. Rencana nanti di tahun ini kita akan launching desa digital, Mas. Wah, ya nanti saya sampaikan ke Mas Tommy biar ya, bisa di. Oke. Termasuk nanti akan kita sampaikan terkait juga jambanisasi yang ada di Pucung Rejo nanti ini. Kita akan masukkan di web dan lain-lainnya untuk desa. Nah, nanti kita launchingkan. Moga-moga nanti bisa lancar semua. Apa digital Pak tadi Pak? Desa digital, Pak. Oh, desa digital, oke. Nah, desa digital. Kebetulan kita sudah punya kader digital, kemudian punya petugas pendampingnya, kemudian kita punya
ruangan, kita sudah punya server sendiri, kita sudah membuat aplikasi yang dibuat oleh UKSW Salatiga, server dan aplikasinya. Nanti ya UKSW. Nanti tahun ini akan kita sosialisasikan masyarakat sehingga masyarakat minta pelayanan itu sudah lewat Android aplikasi yang kita buat. Iya, teman-teman gitu. Semuanya sudah online, Mas. Surat kematian pemberangkatan sudah jadi akte kematiannya. Jadi tanpa menunggu lama sudah kita kasihkannya. Wah, luar biasa. Oke, mohon maaf, saya cut dulu. Ini kita Oh, iya, masuk iya, lagi monggo. di sesi ketiga ya. Baik, Sobat Sonora, kita masuk di sesi yang ketiga dalam perbincangan kami di malam hari ini. Masih bersama dengan narasumber kami, Manajer Eksekutif Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas, ada Mas Anung Wendiartaka. Kemudian juga hadir di sini bidang program dan pemberdayaan masyarakat Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas bersama dengan Mbak Fitrisia Yuwanita. Kemudian juga sudah hadir Kepala Desa Pucung Rejo, Muntilan, Kabupaten Magelang, ada Bapak Muhammad Mahruf, dan juga Ketua KSM atau Kelompok Swadaya Masyarakat Semali Asri Desa Pucung, ada Mas Fahrudin. Dan masih bergabung ya tentunya di malam hari ini. Kita masuk di sesi yang ketiga. Ini nanti juga akan merespon untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kami. Tentunya Sahabat Sonora, untuk Anda yang ingin bergabung masih kami persilahkan sampai nanti menjelang pukul 7 di 081754832200. Dan juga silahkan telepon di 0274557762. Baik, mengenai Desa Pucung Rejo sendiri ini saya penasaran. Karena Desa Pucung Rejo ini yang dipilih menjadi ini ya, ada pembangunan sanitasi aman untuk keluarga, demikian ini. Saya penasaran, apa sih sebenarnya yang menjadi keistimewaan dari Desa Pucung Rejo itu sendiri gitu, mungkin dibandingkan dengan desa-desa yang lain ya. Apakah memang termasuk dalam kategori desa wisata atau bagaimana? Mungkin saya ke Pak Ma'ruf lagi ya. Pak Ma'ruf, monggo. Oke, terima kasih. Kalau itu terkait kok yang dipilih dari Pucung Rejo, tanya Mas Anung ini atau gitu. Mbak Fitri, gitu Mbak Juanita Dan nanti. Kiki, Pak. Kiki. Monggo, Pak Kiki. niki Mas Anung dan Mbak Juanita, monggo ini. Karena kenapa milih Pucung ini? Oke, dari Mas Anung atau Mbak Kiki, monggo. Boleh. Terima kasih Mbak Ica untuk pertanyaannya. Selamat malam saya sampaikan kepada sahabat Sonora semuanya. Ini pertanyaannya menarik ya. Kenapa Pucung Rejo gitu ya? Jadi waktu kemarin kita Desember terima proposal dari rekan-rekan dari Pucung Rejo gitu. Kemudian kita bahas di tim. Sebenarnya apa sih menariknya? Nah, Pucung Rejo ini memiliki konsep yang menarik gitu. Selain mereka padat penduduk ya, memang sangat membutuhkan bantuan untuk pengelolaan air bersih, kemudian juga sanitasi yang sehat. Mereka memberikan satu pola bahwa pemberian bantuan ini itu tidak langsung untuk keseluruhan dibangun gitu ya. Misalnya ada berapa kepala keluarga, ada 250 kalau nggak salah waktu itu yang kita lihat dari 2 desa yang diusulkan, yaitu dari Dusun Semali dan Dusun Kenatan. Nah, hanya saja di sini yang diusulkan adalah bahwa pendanaannya dengan cara penanganan dana bergulir. Artinya bantuan yang diperoleh dari donatur, para pembaca Kompas yang disalurkan melalui Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas ini, kemudian itu akan diproses, digulirkan kembali antar warga, yang di awalnya untuk 40 kepala keluarga dengan 40 pembangunan sanitasi sehat berstandar nasional Indonesia, itu bisa untuk bergulir terus sampai kemudian mencapai keseluruhan kebutuhan sanitasi yang sehat untuk di daerah Desa Pucung Rejo. Jadi sebenarnya konsepnya Mbak Ica dan sahabat Sonora yang membuat tim Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas, kemudian kita menjajaki untuk bersama-sama gitu ya membangun untuk di daerah Pucung Rejo dengan berharap bahwa konsep ini kemudian menjadi panutan atau menjadi percontohan bagi yang lain-lainnya
agar bahwa membangun sebuah daerah itu memang kita harus lakukan bersama-sama gitu. Jadi konsep ini menjadi salah satu juga nilai daripada gotong royong di daerah yang bersangkutan, dan kita tertarik dengan konsep dan bergulir. Mungkin Mas Anung bisa tambahkan lagi lebih detail mengenai keputusan ini ya, karena beliau juga nih yang akan menentukan juga bersama Mas Ato gitu sebagai ketua di Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas. Oke, Ya. baik. Ya. Lanjut, Mas Anung, monggo. Sebenarnya satu hal lain yang kenapa kita tertarik untuk berpartisipasi di Mojokerto adalah kesiapan dari masyarakat gitu ya. Di sini kan kesadaran ada kelompok swadaya masyarakat yang cukup maju ya menurut kita, bahwa mereka mempunyai konsep yang bagus, mereka juga punya kesadaran. Ini kan untuk menyadarkan masyarakat untuk mempunyai septic tank seperti itu, saya pikir tidak mudah. Mereka yang sudah mempunyai septic tank sebelumnya, yang merasa bahwa itu bagus, sudah aman, tapi harus membongkar untuk membuat lagi septic tank yang aman, ini tidak mudah untuk pendekatan ke masyarakat. Ini teman-teman dari KSM Semali juga didukung dengan Pak Ma'ruf. Ini mungkin Pak Ma'ruf pernah masuk di lembar sosok Kompas sebagai kepala desa Jamban yang sangat punya concern terhadap sanitasi seperti ini, karena ini jadi sebenarnya kita cuma mendorong gitu ya, dari YDKK ini sudah mendorong untuk di masyarakat yang memang punya kesadaran yang sudah luar biasa. Kelompok swadaya masyarakatnya juga sudah sangat berdaya, bisa mengelola seperti ini. Ini yang menurut kita itu membanggakan hati. Wah, ini ada kelompok masyarakat yang sudah punya kesadaran seperti ini, punya organisasi yang bagus. Ya, kita harus support, kita harus bantu. Ini kenapa kita mensupport masyarakat di Mojokerto dengan program ini, gitu Mbak. Jadi ini karena memang terutama justru dari masyarakat sendiri di Mojokerto yang melalui KSM juga perangkat kelurahan, pemerintahan desa yang sangat mensupport. Kalau mereka tidak siap, tidak mensupport, ini nggak akan bisa jalan. Kita tidak bisa apa-apa, melakukan apa-apa seperti itu. Ya, saya itu saja. Baik, terima kasih Mas Anung. Terima kasih tadi Mbak Kiki juga sudah menginformasikan demikian ya. Masih terkait dengan desa Pucung Rejo sendiri, ini Pak Ma'ruf dan juga Mas Fahrudin. Selain sanitasi demikian ini, pendekat ini ya, mungkin program-program lainnya tentunya masih banyak demikian ya. Dan pendekatan ke masyarakat sendiri mengenai sanitasi ini seperti apa sih? Dan juga apakah masyarakat sendiri langsung merespon dengan sangat baik atau bagaimana gitu? Dari Mas Fahrudin mungkin ya? Ya, terima kasih. Yang jelas respon dari masyarakat itu memang awal-awalnya juga masih sulit juga, karena seperti itu yang saya sampaikan tadi, rata-rata juga sudah mempunyai jamban kadang-kadang, tapi jambannya langsung ke sungai atau ke aliran yang tidak pernah mati airnya, itu kan sudah enak sekali. Artinya istilahnya BABS tertutup lah, itu kadang-kadang kan juga masih banyak seperti itu. Sehingga kadang-kadang untuk menyadarkan seperti itu terlihat tadi Mbak, dari segi ekonominya juga, wah biaya lagi kan seperti itu. Sehingga kerjasama KSM dengan yang sangat dibantu oleh pemerintah desa seperti itu, cara istilahnya bagaimana untuk merumosikan supaya mereka tertarik kan seperti itu. Yang Pak Kades juga tidak pernah henti-hentinya, setiap kali ada pertemuan atau pengajian selalu disampaikan. Artinya sedikit-sedikit akhirnya juga masyarakat akan kadang-kadang rikuh juga kan seperti itu, kadang-kadang seperti itu. Sehingga dengan adanya seperti itu kemudian disampaikan juga kalau yang tidak punya itu bagaimana kondisinya, kalau misalnya malam sakit, kalau tidak punya kan seperti itu juga. Nah, ini kan kesempatan kita ada bantuan dengan sistem dengan bergulir dicicil kan seperti itu kan juga akan meringankan, padahal itu kebutuhan pokok. Padahal sistem yang kita buat ini misalnya jadi sampai
3-4 hari sudah bisa langsung dipakai kan seperti itu. Ini salah satu sistem kami untuk memperkenalkan kepada masyarakat supaya agak lebih tertarik sistemnya seperti itu. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Fahrudin. Dari Pak Ma'ruf mau menambahkan atau cukup? Oke, terima kasih Mbak. Ini memang awal mula ya kita di mungkin 10 tahun terakhir ini. Memang waktu itu kami sering dari pemerintah desa ini membuat satu MCK di di dusun-dusun. Memang kita banyak baik itu lewat anggaran dana desa maupun lewat anggaran PNPM mandiri dan lain-lain. Tapi kemudian di 5 tahun terakhir ini memang kita sekarang tidak membudayakan untuk pembuatan MCK umum, tapi kita budayakan untuk pembuatan jamban secara pribadi maupun secara komunal. Nah, dengan berbagai sumber anggaran baik APBN, APBD provinsi maupun kabupaten maupun dari dana desa. Ini yang kita sudah tekankan. Dan alhamdulillah sekarang banyak MCK umum ini yang sudah tidak terpakai karena sudah banyak masyarakat yang mempunyai jamban pribadi maupun semi komunal 3-5 rumah yang kita bangun kemarin dari dana desa, termasuk juga yang sudah pribadi-pribadi yang kita bangun lewat bantuan JDKK dan lain-lain. Ini yang kita mindset kita memang ini. Karena dulu di Pucung Rejo ini karena penduduknya sangat padat, pinggir dengan sungai, sehingga ini masih banyak warga ini yang istilahnya tadi sempat disampaikan Mas Fahrudin, hati jambannya ini tidak sesuai dengan SNI. Ya ini memang perlu penyadaran yang continue di masyarakat. Kemudian yang kedua, sekarang mindsetnya di masyarakat itu sebetulnya kalau jamban itu sudah misalnya ada yang sesuai SNI, ini kan sudah tidak mengganggu terkait dengan kebersihan atau kesehatan dari warga masyarakat itu sendiri terkait dengan masalah air. Nah ini memang perlu kita budayakan untuk pembuatan jamban yang SNI ini. Nah harapan kami ke depan, karena 2 tahun yang lalu ini dari pemerintah Kabupaten Magelang mencanangkan untuk sanitasi ini terkait dengan 100 itu 100% air bersihnya, kosongnya terkait dengan buang air besar sembarangan, 100% kaitannya dengan sanitasi. Ini kami yang tidak menandatangani sendiri karena Pucung Rejo itu masih lebih dari 200 kakak yang masih buang air besar sembarangan. Saya memang menolak secara formalitas terkait dengan istilahnya launching 100 itu sendiri. Sehingga ini memang, tapi alhamdulillah kemudian ada bantuan dari JDKK, ini sudah sangat kemarin sudah 40, kemudian nanti ini akan bergulir kembali, bergulir kembali. Moga-moga nanti ini bisa kita tuntas untuk setahun 2 tahun ke depan. Dan ini kalau kita mencanangkan 100 ini harapannya adalah yang betul-betul real yang ada di lapangan. Ini membutuhkan satu kerja keras bersama-sama antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan khususnya warga masyarakat sendiri. Itu, Mbak. Terima kasih Pak Ma'ruf. Dan ini juga sudah ada pertanyaan yang masuk ya dari sahabat Sonora yang bergabung. Ini pertanyaannya dari 0897 4543 sekian. Ini dari Mas Pamudi. Pertanyaannya ini nanti perawatan dan pertanggungjawabannya ke siapa dan kontrolnya ini nanti seperti apa. Nah, nanti untuk pertanyaan dari Mas Pamudi ini bisa kita respon di sesi yang terakhir ya. Nanti akan disambung juga dengan beberapa pertanyaan lain yang sudah masuk, nanti akan kami respon. Kita jeda dulu untuk sesi yang terakhir nanti. Sahabat Sonora, untuk Anda yang ingin bergabung, disarankan nanti langsung telepon ya, karena nanti masuk di sesi yang terakhir. Bisa telepon di 0274 55 7762. Stay tune di Sonora FM Yogyakarta. Ini nanti yang bisa menjawab Pak Ma'ruf itu dari awal udah langsung jelas tambah lapangan pekerjaan dengan membangun 40 jamban dengan dana bergulir, membuka lapangan pekerjaan baru dengan sedot itu ya Pak ya. Iya, Pak.
Nanti Pak Maruf kali ya, Mas Anung yang jawab ya. Karena dari awal sudah disiapkan sama Pak Farudin itu untuk sama Pak Farudin juga tuh. gimana KSM, fungsi KSM untuk ke depannya. Berarti data yang terakhir sudah berkurang ya Pak ya, dari data yang di proposal yang ada 24 sanitasi belum layak di 2 dusun yang disebutkan itu, kan hanya ada 15 tuh Sudah, yang Mbak. layak. Berarti sudah berkurang ya, maksudnya yang Ya belum berkurang, layaknya. jelas sudah berkurang 40. Iya. 40 nanti tambah kalau ada bergulir lagi, terus tambah nanti ini mau ada 15 yang akan segera ini, terus kemudian kami ada 20 ini rehab rumah. Saya sarankan yang belum SNI saya suruh untuk dibuat jamban yang SNI. Sekitar 67 toilet itu ya Pak ya? Mungkin yang karena kemarin 24? ya data kami itu lebih dari 200. Kalau ini sudah 40, kemudian 15 tambah 20 kan berarti 55 tambah 75, kemudian di atas 200 ya mungkin masih sekitar 125 lebih, Mbak. Masih. Tapi ya sudah. Moga-moga nanti ini bisa saranganu bisa tuntas. Bisa Pak, ada Pak Maruf sama Pak Farudin. Ini kita masuk di sesi yang terakhir nggih? Ya, baik ya. Baik, Sobat Sonora, kita masuk di sesi yang terakhir. Ini ada pertanyaan yang masuk tadi dari Mas Pamudi yang menanyakan nanti perawatan dan pertanggungjawabannya ke siapa dan kontrolnya ini nanti seperti apa. Demikian ini, Mas Mbak. Monggo bisa langsung direspon ya. Monggo Mas Farudin dulu atau saya dulu, Mas? Farudin, monggo. Ya, terima kasih untuk pertanggungjawaban kontrol. Kalau yang jelas yang individual ini ya nanti yang apa istilahnya yang punya rumah. Artinya cuma ini kan ditarget paling enggak dengan sistem yang komunal, bukan yang komunal ya. Kalau komunal itu kan sudah ada pengurusnya tersendiri itu, namanya KPP itu nanti yang bertanggung jawab kepengurusannya. Tapi kalau yang istilahnya rumah tangga ini ya paling enggak 3-4 tahun. Kalau dalam KK itu sekitar penghuninya 4 orang itu biasanya 3-4 tahun sudah bisa dicek dengan kepenuhan. Artinya itu harus diadakan istilahnya penyedotan kan seperti itu. Dan karena sistem itu penyedotan kan akan mudah karena yang kita buat dengan sistem SN ini ada tempat di situ yang bisa dibuka dengan mudah sehingga untuk penyedotan akan lebih mudah seperti itu, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Mas Farudin. Ada respon lain dari Pak Maruf? Monggo. Oke, terima kasih, Mbak. Jadi terkait dengan ini dengan pemeliharaan, jadi memang karena kita ini ada istilahnya yang komunal, kemudian ada individual atau yang semi komunal. Ini memang tadi betul kalau yang ini secara individual, ini memang nanti untuk pemeliharaannya adalah ditanggung oleh sendiri-sendiri oleh warga masyarakat. Terus kemudian kalau nanti ini yang semi komunal ataupun yang komunal, nanti ini kalau kita kita sudah punya KPP, kelompok pemakai dan pemelihara dari sanitasi tersebut, sehingga kalau itu kerusakannya hal yang kecil,
kita kan sudah ada iuran. Jadi kalau misalnya contoh di 2 dusun kami ini ya itu kita iuran tiap bulan itu 5.000. Terus kemudian nanti untuk fungsinya adalah untuk pemeliharaan jaringan-jaringan dari rumah tangga menuju ke sapedeng tersebut. Nah, terus kemudian kalau nanti perbaikannya nanti ini yang cukupnya besar, nanti akan menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Jika nanti ini masyarakat memang kita beri tanggung jawab untuk istilahnya perbaikan-perbaikan yang skala kecil dengan iuran yang ada serta kegotong royongannya. Tapi kalau nanti ini yang skalanya besar, nanti akan menjadi tanggung jawab dari pemerintah desa. Terus kemudian kalau terkait nanti dengan penyedotan, kita sudah akan kita siapkan nanti untuk VR penyedot tinja di warga masyarakat menunggu bantuan dari JDKK selanjutnya. Tapi SDM-nya sudah saya siapkan. Gitu toh Mas Anung atau Mbak Juanita. Kami tunggu nanti itu. Kami siap nanti untuk ngelola itu, dan kami juga mendorong nanti dari pemerintah daerah ini segera untuk membuat IPLT-nya. Karena sementara ini Kabupaten Magelang ini belum ada. Yang ada baru Kota Magelang. Makanya ini kami dorong nanti ini bersanding dengan pembuatan IPLT oleh pemerintah daerah. Nah, nanti dari JDKK untuk bisa membantu VR penyedot tinjanya. Semoga tidak lama. Gitu Mbak. Mas. Baik, terima kasih Pak Ma'ruf. Demikian ini pertanyaan yang masuk dari Mas Pamudi tadi ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan yang berikutnya ini ada WhatsApp dari 0858 6818 sekian yang tanya tentang bagaimana jika ada desa yang mempunyai permasalahan yang sama, terus ingin mengikuti jejak agar menjadi desa yang lebih baik. Apakah bisa? Dan jika memang bisa, bagaimana caranya? Waduh, ini sudah mau mengikuti jejak ini. Monggo langsung direspon. Mungkin bisa ke siapa dulu ini ya? Mbak Kiki mungkin? Ya. Baik, Mbak Ica. Terima kasih tadi, maaf, sahabat Sonora yang ada kata namanya? Gimana Mbak Kiki? Nggak ada tadi namanya ya? Oh, yang ini tidak ada namanya. Oke, baik. Baik, sahabat Sonora yang sudah bertanya. Tadi mungkin bisa dengan cara melakukan kunjungan ya. Kalau diizinkan, tentu datang minta izin ke Pak Kades dengan Pak Ma'ruf, gitu ya, terus kemudian juga bisa bicara dengan Pak Fahrudin untuk lihat gimana ya perkembangan apa yang harus dilakukan ya studi banding. Karena kalau kami juga ada satu daerah yang kemudian begitu kita ceritakan konsep yang dimiliki dari Pucukrejo ini, dari desa Pucukrejo, kemudian nanti dari area Solo itu juga akan melakukan studi banding untuk melihat agar prosesnya, kemudian penanganan pendanaan secara bergilir ini juga dapat dilakukan agar lebih luas pembangunannya di daerah tersebut. Jadi kalau saya melihat ada baiknya untuk melakukan diskusi langsung atau studi banding, gitu. Apalagi sekarang gampang sekali ya untuk kita bisa melakukan diskusi melalui online, tidak lagi tergantung dengan jarak gitu dimanapun berada gitu. Begitu kalau dari saya. Mungkin Mas Anung bisa ditambahkan? Ya gitu ya. Jadi memang seperti yang dikatakan Mbak Kiki tadi, memang yang paling mudah sebenarnya memang studi banding. Nah ini Pucukrejo ini selain sebenarnya di Pucukrejo kita juga membantu masyarakat di Kota Malang, itu di Kelurahan Sukun dan Kelurahan Tunjung Sekar, yang mereka juga membangun sanitasi aman ini. Kalau di sana tidak cuma individual tapi juga komunal. Itu kita bangun komunal seperti itu. Seperti apa? Terutama sebenarnya yang paling pertama itu adalah gimana melakukan pendekatan ke masyarakat itu ya, melakukan pendekatan masyarakat untuk kesadaran bahwa membuat jamban atau septic yang aman itu seperti apa. Ini yang mungkin harus mungkin juga perlu membuat ini ya. Ada KSM seperti itu ya, membentuk kelompok swadaya yang organisasi dari masyarakat sendiri, nanti bagaimana itu akan jadi pengelola atau mungkin juga seperti itu. Jadi ya ini yang mungkin akan dilakukan juga ini seperti yang dikatakan Mbak Kiki tadi, ada teman-teman di Mojo, di Kelurahan Mojo di
kota Surakarta yang mereka juga punya mereka di tengah kota, di daerah kota, daerah yang sangat padat, istilahnya mereka masuk ke daerah kumuh ya. Nah ini juga perlu untuk membangun sanitasi aman mereka mereka sudah berkontak-kontakan dengan teman-teman di Bojonegoro akan studi banding kalau nggak tanggal 19 mereka akan datang untuk belajar bagaimana mengorganisasi, mungkin juga bagaimana seperti apa sih sanitasi yang aman dan segala macam, seperti itu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Oke. Nah, itu Baik. nanti untuk lebih detailnya ini Pak Farudin sama Pak Ma'ruf, itu yang mungkin gimana dulu waktu itu mengawali seperti apa itu mungkin bisa diceritakan. Oke, baik. Mungkin nanti ini ya bisa diinformasikan melalui WhatsApp mungkin ya, karena ini juga waktunya terbatas. Dan terima kasih tadi untuk Mas Anung dan Mbak Kiki sudah merespon. Dan berikutnya ini ada yang bergabung juga. Ini lebih ke menambahkan saja, ini dari Mbak Rahayu di mana nih? Di Condong Catur yang bergabung. Nah, Mbak Ica mau menambahkan, kebetulan saya juga bergabung di Posyandu Condong Catur Depok Sleman. Terkait dengan tingginya angka stunting, biasanya kami juga mengadakan penyuluhan dan ada pendampingan ke penduduk-penduduk yang mengalami hal serupa juga. Alhamdulillah dengan pendampingan dan kepedulian dari stakeholder terkait juga semakin ke sini jadi semakin membaik. Demikian ini dari Mbak Rahayu yang bergabung juga di perbincangan kita malam hari ini. Ada tanggapan mungkin dari Pak Ma'ruf atau Mas Fahrudin? Oh ya, terkait nanti kalau misalnya kita ingin sharing-sharing, nanti bisa kita share untuk WA-nya, kemudian nanti kalau perlu nanti ada misalnya bagaimana jamban komunal jamban yang secara SNI itu ukurannya berapa, untuk nabung berapa, so nanti kita bisa kita kirim lewat apa namanya WA, WhatsApp insya Allah. Nanti kita siap pokoknya welcome untuk kita menularkan istilahnya ilmu-ilmu yang telah diberikan dari teman-teman iWorks maupun teman-teman dari JDKK dan lain-lain. Harapannya seperti itu. Okay. Kita pokoknya kita tularkan demi kebaikan. Tapi sebetulnya pada prinsipnya adalah semua pemerintah desa ini mampu untuk melaksanakan ini. Karena apa? Karena di APBDes itu kan ada dana beberapa sumber, baik itu dana desa, ADD dan sebagainya yang bisa nanti untuk membangun terkait dengan jambanisasi. Dan ini yang perlu dilakukan oleh kepala desa yang ada di Indonesia. Harapan kami seperti itu, Mbak. Okay. Walaupun juga kami masih mengharap untuk biar untuk penyedot tinjanya dari JDKK. Tetap loh. Tetap ya Pak ya. Iya, bisa saya ke Jakarta nggak apa-apa ambilnya. Baik. Mungkin silakan Pak Farudin, itu Pak Ma'ruf mungkin bisa kontaknya bisa ditulis di chat di Zoom itu yang nanti bisa disampaikan sama Mbak Ica untuk bisa disampaikan ke masyarakat untuk buat mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut. Oke. Siap Mas. Oke. Baik, karena waktu kita juga sudah habis ini. Terima kasih untuk waktunya di malam hari ini, Mbak Kiki, Mas Anung, Pak Ma'ruf, Mas Fahrudin. Yeah. Sukses selalu dan selalu sehat tentunya ya. Amin. Semoga semuanya selalu sehat dan sukses. Iya. Amin. Baik, terima kasih. Saya share, Mbak, nomornya. Oh, nggih. Okay. Baik, terima kasih Pak Ma'ruf. Dan sahabat Sonora, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung juga di perbincangan kami malam hari ini mengenai pembangunan sanitasi aman keluarga di Desa Pucung Rejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Dan untuk Anda yang mungkin ingin sharing gitu ya mengenai sanitasi aman keluarga ini Pak Ma'ruf juga sudah memberikan ini ya nomor WhatsApp-nya ya Pak Ma'ruf ya? Iya, betul. Ya, bisa langsung menghubungi di 08122770340. Langsung nanti akan berkomunikasi dengan Pak Ma'ruf ya.
Baik. siap. Selamat sore, terima kasih untuk Anda yang stay tune bersama kami dan sesaat lagi di pukul 7 Anda akan tergabung dalam program kami di Beatles Corner. Stay tune di Sonora FM Yogyakarta.